Halo pasukan irigasi. Berikut cara menentukan lokasi bendung. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain. 1. Topografi. 2. Hidrologi. 3. Hidraulik. 4. Geoteknik. 5. Sosial dan ekonomi. 6. Luas layanan irigasi. 1. Topografi pada perencanaan bendung. Topografi sangat menentukan biaya pembangunan bendung yang akan dibangun. Lokasi yang sangat ideal untuk pembangunan bendung adalah lembah sungai yang berbentuk V dengan lereng yang tidak terlalu terjal. Memudahkan konstruksi dan meminimalkan volume bendung yang dibutuhkan. 2. Hidrologi, debit sungai, tinggi muka air banjir dan pola aliran air perlu dipelajari untuk merencanakan kapasitas bendung dan sistem pengolahan air yang optimal. Luas daerah tangkapan air atau catchment area akan mempengaruhi ketersediaan air dan debit banjir yang perlu ditangani oleh bendung. Gambar di atas adalah contoh catchment area pada perencanaan suatu bendung. Semakin luas catchment area, maka semakin tinggi ketersediaan airnya. 3. Hidraulik. Pada perencanaan bendung lebih baik pada sungai yang lurus dikarenakan kondisi aliran sungai lebih stabil, mengurangi gaya erosi di samping bendung, mempermudah desain dan konstruksi, mengontrol sedimentasi dan keamanan pada struktur bendung. Contoh hidraulik pada bendung. 4. Geoteknik. Geoteknik pada bendung membahas bagaimana kondisi tanah dan pondasi memengaruhi kekuatan, kestabilan, dan umur bangunan. Ini penting karena meskipun desain hidrauliknya sempurna, kalau pondasinya lemah, bendung bisa rusak akibat rembesan, erosi, atau penurunan tanah. Tujuan kajian geoteknik bendung 1. Memastikan pondasi cukup kuat menahan beban air dan bangunan. 2. Mencegah rembesan, CEPAG, yang bisa menyebabkan piping atau erosi internal. 3. Menghindari penurunan, settlement, yang tidak merata. 4. Menjamin stabilitas terhadap guling dan geser. 5. Sosial dan ekonomi. Sosial ekonomi pada pembangunan bendung membahas dampak dan manfaat bendung terhadap masyarakat, baik selama konstruksi maupun setelah beroperasi. Aspek ini penting karena bendung bukan hanya proyek teknik, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi di wilayah sekitarnya. Manfaat ekonomi 1. Irigasi pertanian, menjamin ketersediaan air sepanjang tahun, meningkatkan produktivitas lahan dan memungkinkan tanam lebih dari sekali setahun. 2. Perikanan dan budidaya air, bendung menciptakan kolam atau genangan yang bisa dimanfaatkan untuk ikan air tawar. 3. Peningkatan pendapatan masyarakat, produktivitas pertanian naik, hasil panen meningkat, pendapatan petani bertambah. 4. Lapangan kerja selama konstruksi, menyerap tenaga kerja lokal pasca konstruksi, pekerjaan terkait pengelolaan irigasi, perikanan, dan pariwisata. Manfaat sosial 1. Ketahanan pangan, pasokan air irigasi stabil, produksi pangan lebih terjamin. 2. Pengendalian banjir lokal, bendung dapat membantu mengatur debit pada musim hujan. 3. Ketersediaan air baku untuk kebutuhan rumah tangga dan industri kecil. 4. Pengembangan wilayah, infrastruktur pendukung, jalan, jembatan, pasar, berkembang karena aktivitas ekonomi meningkat. Potensi dampak negatif 1. Alih fungsi lahan, lahan genangan bisa mengurangi area permukiman atau kebun masyarakat. 2. Perubahan ekosistem sungai dapat mengganggu jalur migrasi ikan dan kualitas air. 3. Ketimpangan distribusi air, bisa terjadi konflik antara daerah hulu dan hilir jika pembagian air tidak adil. 6. Luas layanan irigasi. Luas layanan irigasi pada bendung adalah luas lahan pertanian yang dapat diairi oleh air yang diambil dari bendung melalui jaringan irigasi. Konsep ini penting karena menentukan skala manfaat ekonomi dan kapasitas bendung yang dibutuhkan. Faktor yang menentukan luas layanan 1. Debit andalan bendung, KI. Jumlah air yang tersedia secara andal sepanjang tahun, biasanya diambil dari analisis hidrologi. 2. Kebutuhan air irigasi per hektar, NFR Net Field Requirement, dipengaruhi jenis tanaman, pola tanam, dan iklim. 3. Efisiensi irigasi total, gabungan efisiensi di saluran primer, sekunder, dan tersier. 4. Pola tanam, 1 kali tanam padi setahun akan berbeda kebutuhannya dengan 2 kali padi Palawija. 5. Topografi. Area layanan harus dapat dialiri secara gravitasi dari bendung. Kaitannya dengan perencanaan bendung, kapasitas mercu dan saluran primer harus mampu menyalurkan debit sesuai luas layanan. Perlu perhitungan pola tanam tahunan untuk mengatur distribusi air. Sistem bagi air, rotasi, harus diterapkan jika debit musim kemarau lebih kecil dari kebutuhan.